Meghan Kelly kehilangan banyak pengikut setelah dia mengumumkan bahwa dia sepenuhnya mendukung pemilih Muslim di basis pemirsa Muslim. Teman-teman, sangat menyedihkan ketika orang dewasa di dunia media lupa bahwa internet selalu mengingat segalanya. Kalian pasti ingat bagaimana Meghan Kelly beberapa bulan lalu sangat tegas mengatakan bahwa kita harus melawan dominasi Islam. Tapi tiba-tiba sekarang dia merayakannya. Aduh, benar-benar bikin mual. Maksudku, coba lihat ini sebentar. Ini dari Nate Livingstone Milk Bar TV. Apakah ini kebetulan kalau Meghan Kelly kehilangan rata-rata 1.000 pelanggan setiap hari turun 30.000 dalam sebulan terakhir? Dan sekarang, tiba-tiba dia punya ketertarikan baru pada Islam dan penontonnya yang besar. Tidak, ini bukan kejutan, karena orang-orang seperti ini tidak punya moral. Mereka benar-benar hanya peduli pada jumlah penonton mereka. Dan sekarang, mereka menyadarinya. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah menjadi bagian dari kultus kiri baru ini, yang pura-pura menjadi sayap kanan, yang di luar sana mendorong dan menjilat para Islamis. Karena mereka paham bahwa jumlah Islamis sangat besar, dan para Islamis menyukai siapapun yang tampil dan berkata, Islam itu luar biasa. Jadi, mereka pun mengubah strategi dan taktik. Dan sejujurnya, itu sangat menyedihkan. Tentu saja, entah bagaimana dia berhasil menyimpulkan bahwa ini sekarang adalah kesalahan Israel. Ini masalah Israel. Orang Yahudi yang telah memanipulasinya. Mari kita lihat semua keributan ini tentang apa. Karena sungguh, ini benar-benar heboh. Selamat datang di Pushback, saya Mayraka, pembawa acara Anda. Pastikan untuk berlangganan. Tapi yang lebih penting, bantu sebarkan video ini agar semakin banyak orang tahu. Supaya orang-orang berhenti mempercayai wanita psikotik ini yang benar-benar... Saya sudah tidak punya kata-kata lain lagi untuknya saat ini. Dan karena saya tidak punya kata-kata, saya pikir saya akan mengutip pendapat Dave Rubin yang luar biasa tentang hal ini. Saya ingin sangat berhati-hati dengan kata-kata saya di sini. Betapa munafik dan jahatnya perempuan bangsat ini sekarang. Dan ya, Dave benar. Jadi, mari kita lihat video yang membuat semua orang heboh ini dan ingat kembali apa yang Meghan Kelly perjuangkan beberapa bulan lalu sebelum dia mulai kehilangan penonton ke para psikopat. Begitu dia bilang bahwa dia menyesal telah mendukung Trump, dia menyesalinya dan merasa harus menebus kesalahannya. Dan acaranya baik-baik saja. Bukan berarti dia kekurangan penonton. Tapi aku rasa dia paham, mungkin ada beberapa pendengar baru di sini. Kamu tahu, belakangan ini dia jadi sangat-sangat populer. Aku baca, dia digemari penonton Muslim karena dia membela Islam. Tahu kan? Dan aku harus bilang, Mark, ini adalah sesuatu yang aku perhatikan sejak aku mulai melihat Israel dengan lebih jernih. Bahwa banyak retorika anti-Muslim yang beredar sebenarnya berasal dari orang-orang yang sangat-sangat pro-Israel. Yang seolah-olah butuh kita untuk mendemonisasi umat Islam. Dan akhir-akhir ini aku juga melihat kembali retorikaku sendiri soal ini. Untuk bertanya, apakah aku sudah dimanipulasi? Pastikan aku tidak dimanipulasi. Tapi menurutku, dia sekarang punya banyak penonton Muslim yang berbondong-bondong ke dia. Aku tahu, pasti banyak anak muda laki-laki yang juga mengikuti dia. Jadi, meskipun dia mungkin kehilangan sebagian penonton Fox News yang sangat-sangat pro-Israel dan kamu tahu, pro-Trump, dan kamu tidak boleh mengatakan apapun tentang Trump. Untuk setiap orang yang pergi, ada penonton baru yang lebih muda yang memang ingin mendengar pandangan tradisional itu dipertanyakan dan mendengar pemikiran baru yang independen. Maksudku, aku sendiri juga mengalami hal itu, dan Tucker mungkin 10 kali lipat dari aku. Konten ini benar-benar membuatku ingin muntah. Pernahkah kamu mendengar seseorang yang lebih menjilat pandangan Islam daripada ini? Dengar. Aku rasa kita mungkin telah dimanipulasi oleh lobi pro-Israel. Sungguh kebetulan bahwa orang-orang yang logis dan bisa melihat dengan jelas memahami bahwa Israel bukanlah musuh, melainkan para Islamis. Kedua hal itu saling berkaitan. Dan aku harus kembali meninjau retorikaku dan berkata, mungkin aku telah dimanipulasi. Aku tidak mau ternyata dimanipulasi. Apalagi sekarang setelah aku melihat bahwa Tucker memiliki penonton baru yang luar biasa yang berbondong-bondong kepadanya karena dia telah menjadi penjilat Islam. Dan karena itu, mungkin aku juga harus melakukan hal yang sama. Karena aku kehilangan seluruh penontonku. Oh, itu sangat memuakkan. Dan iya, dia memang pelin-pelan karena aku akan mengingatkanmu pada video luar biasa darinya beberapa bulan yang lalu. Aduh, ini benar-benar membuatku marah.
Benar-benar marah. Islam tidak sejalan dengan nilai-nilai Amerika atau Barat. Mereka sebaiknya tetap tinggal di negara-negara yang tidak peduli memisahkan agama dan negara. Mereka sebaiknya tetap tinggal di negara-negara yang tidak peduli melindungi kebebasan berbicara. Benar, itulah yang seharusnya mereka pedulikan. Mereka seharusnya memikirkan hal-hal seperti ini. Permisi, ini salah satu alasan kenapa aku tidak habis-habisan mengecam Meghan Kelly. Karena aku berpikir, kamu tahu, setidaknya dia melihat bahwa kita menghadapi musuh yang sama. Dia mungkin salah jika berpikir bahwa Israel benar-benar dalangnya. Tapi setidaknya dia paham bahwa Islam adalah masalah. Dan aku akan bilang seperti ini. Menurutku saat ini kita sedang berada di krisis eksistensial. Yang artinya, aku akan bersatu dengan siapapun, bahkan jika aku sangat tidak setuju dengan mereka dalam beberapa hal, asalkan mereka melihat bahwa masalah sebenarnya di sini harus diatasi. Dan menurutku itu adalah sikap yang sah untuk diambil. Kamu bisa menemukan seseorang yang dalam banyak hal tidak sepaham denganmu, dan tetap berbicara dengan mereka jika kamu menemukan satu hal yang kalian miliki bersama. Namun wanita ini, perempuan munafik sialan ini, seperti yang dikatakan Dave Rubin dengan sangat lugas, inilah pendiriannya. Jadi aku merasa, kamu tahu? Oke, baiklah. Aku tidak suka dia. Aku pikir dia salah. Aku pikir dia tidak sehat. Dan aku pikir dia terobsesi dengan orang-orang yang mencoba memperhatikannya. Dan bagiku itu sangat menyedihkan. Karena itu berarti kamu akan mengorbankan moralitasmu. Aku hanya suka menonton orang-orang yang aku tahu memegang teguh moral mereka dan tidak mundur. Tapi ini... Mereka seharusnya tetap tinggal di negara-negara yang tidak peduli dengan hak-hak perempuan. Disitulah Islam bisa subur dan berkembang. Itu bagus. Maksudku, aku yakin kalau itu memang pilihanmu dan kamu tidak peduli dengan mutilasi genital, kamu mungkin akan sangat menikmati tinggal di negara Islam. Jika kamu tidak keberatan hidup sebagai perempuan, di mana kamu harus menutupi seluruh tubuhmu kecuali bola matamu, ya, mungkin suatu tempat di Timur Tengah cocok untukmu. Tapi itu bukan pilihanku. Itu bukan hal yang cocok untuk Amerika. Dan itu juga bukan sesuatu yang seharusnya kita inginkan atau dorong di Barat. Aku rasa dia mengerti. Oke. Itu bulan Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan yang lalu, wanita ini menyampaikan monolog yang sangat fasih. Mengatakan bahwa itu tidak cocok dengan Barat. Jika kamu suka mutilasi genital, pergilah ke Afghanistan. Jangan datang ke sini. Sangat sederhana, sangat mudah. Dan kami semua bilang, oke Meghan, kamu orang yang buruk. Tapi kamu benar. Sekarang pengingat tentang sikap yang kini dia putar balik dalam 5 bulan, lagi-lagi dengan konteks dia benar-benar kehilangan 1.000 pelanggan setiap hari. Mungkin ada beberapa pendengar baru di sini, kamu tahu, soalnya dia memang jadi sangat-sangat populer belakangan ini. Menurutku, ini nyambung dengan penonton Muslim, karena dia telah membela Islam. Tahu? Dan aku harus memberitahumu, Mark. Ini adalah sesuatu yang aku perhatikan sejak aku mulai lebih jernih melihat Israel. Bahwa banyak retorika anti-Muslim yang beredar sebenarnya berasal dari orang-orang yang sangat-sangat pro-Israel, yang seolah-olah membutuhkan kita untuk mendemonisasi kaum Muslim. Dan akhir-akhir ini, aku juga melihat kembali retorikaku sendiri tentang hal ini, untuk bertanya, apakah aku sudah dimanipulasi? Aku ingin memastikan bahwa aku tidak sedang dimanipulasi. Tidak ada yang namanya Islamofobia. Kamu tidak hanya berhak, tanda kutip, takut pada Islam. Menurutku itu adalah kewajibanmu sebagai seorang Kristen untuk berdiri dan melawan Islam. Dia sekarang punya banyak penonton Muslim yang berbondong-bondong mengikutinya. Jadi, meskipun dia mungkin kehilangan sebagian penonton Fox News yang sangat-sangat pro-Israel dan kamu tahu, pro-Trump, dan kamu tidak boleh mengatakan apapun tentang Trump. Untuk setiap orang yang pergi, ada penonton baru yang lebih muda, yang memang ingin mendengar pemikiran tradisional ini dipertanyakan dan mendengar pemikiran baru yang independen. Maksudku, aku sendiri juga sedang mengalami hal itu. Itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat atau Amerika. Dan karena itu, kamu tidak perlu ragu. Kamu seharusnya tidak punya masalah untuk menentang Islam. Itu adalah tindakan menjilat yang sangat menjijikan, memuakkan, dan memalukan demi mendapatkan suara dari kelompok Islamis. Berharap bahwa jika dia tampil dan melakukan apa yang dilakukan Tucker Carlson dan berkata, "Hai, ya, ayo tonton aku, aku sangat kurus, kalian semua harus menonton aku, ayo, aku cantik. Aku memakai riasan penuh di wajahku, dan aku kehilangan pengikut. Jadi aku akan melakukan persis seperti yang dilakukan Tucker. Aku akan menjilat kepadamu, dan benar-benar kehilangan posisi moral yang tinggi." Itu yang sebenarnya membuatku mendapatkan para pemilihku sejak awal. Jika dia pikir itu akan berhasil untuknya, Meghan Kelly, kamu butuh ahli strategi yang lebih baik.
Kamu butuh seseorang yang benar-benar memberitahumu kebenaran. Dan untuk semua orang yang benar-benar bodoh di luar sana yang berkata, kami menyadari bahwa retorika anti-Islam berasal dari lobi pro-Israel. Ya, karena lobi pro-Israel itu melek. Dan mereka bisa melihat apa yang terjadi ketika kamu membiarkan Islam mengambil alih. Akan terjadi pembantaian. Dan kami tidak suka pembantaian. Jadi mungkin kami memberitahu orang-orang, hai, hati-hati. Pembantaian itu akan menimpamu. Karena, percaya atau tidak, ada orang di luar sana yang benar-benar menghargai sesuatu lebih dari sekedar jumlah penonton mereka. Yang merasa bahwa mungkin menyelamatkan orang dari pembunuhan atau mutilasi itu lebih penting daripada kehilangan pengikut. Oh iya, dan tentu saja, aku sedang membicarakan orang-orang seperti Ben Shapiro dan mereka di luar sana yang mengambil sikap jelas. Ben Shapiro memposting, kejar klik itu. Lalu mengunggah ini, kan? Kejar klik itu. Lalu Meghan Kelly merespon seolah-olah dia sangat pintar. Bukankah kamu punya perusahaan yang harus diselamatkan? Yah, tidak Meghan Kelly. Sepertinya kamu yang butuh diselamatkan. Dan itu sangat disayangkan. Ingat-ingat, seorang perempuan Amerika terkenal yang pirang. Kamu tahu apa yang akan dilakukan para Islamis kepada mereka? Kamu tahu apa yang akan terjadi pada Meghan Kelly jika dia berada di sebuah protes di Mesir? Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Dan sangat memalukan serta menjijikkan menjadi seseorang yang begitu jelas hanya ingin menarik penonton Islamis ke salurannya. Pokoknya, wah, itu keputusan yang sangat buruk dari pihaknya. Dan jika sekarang belum jelas di mana sebenarnya dia berpihak, saya rasa kita semua sudah cukup sependapat. Terima kasih atas perhatianmu terhadap masalah ini.